Halo sahabat, bagaimana kabarnya? Semoga semakin hari semakin bertambah baik ya. Kali ini saya tidak membuat mengenai materi afirmasi ataupun paper yang membahas suatu hal. Mungkin lebih menarik daripada itu. Saya rasa ini adalah pokok bahasan yang sangat mengagumkan, yang mungkin banyak orang ingin ketahui, yaitu seberapa cepat kemampuan otak kita. Di era tahun 90-an, mungkin kita pernah dengar bahwa otak tidak pernah berubah dan bahkan hanya mengalami kerusakan tiap waktunya. Hal ini mengindikasikan pada saat kita tua, otak kita akan semakin rapuh dan tidak akan mengalami keajaiban, baik dalam fisik maupun dalam pemikiran. Namun ternyata hal ini salah besar. Keajaibannya adalah otak tidak pernah beristirahat. Meskipun kita berada pada zona tidur, bahkan tidur yang sangat pulas. Dan lebih ajaibnya lagi adalah otak mengalami penyembuhan yang luar biasa tiap saatnya. Dalam fakta terbaru, tiap hal baru yang kita pelajari, kita akan mengubah pola otak kita. Namun pelajaran seperti apa? Terkadang kita belajar hari ini dan merasa semuanya sudah oke. Namun keesokan harinya kita lupa karena kita belajar dalam waktu yang sangat singkat. Cobalah sesuatu yang baru dan lakukanlah dengan intensitas keinginan yang kuat untuk mempelajarinya. Luangkanlah waktu 20 jam untuk melakukan hal itu dan boom. Ya, kamu sudah bisa akan sesuatu yang baru. Kamu menemukan serpihan kecil pembelajaran suatu hal dalam otak yang kamu simpan. Dan bahkan, tiap hal yang kamu lakukan lebih dari 1000 jam, kamu akan dianggap menguasai. Lebih dari 5000 jam, kamu sudah mempunyai kemampuan seperti seorang penyihir. Dengan kemampuanmu itu, ya, kamu sangat expert. Dan dalam 10.000 jam, kamu sediakan waktu untuk kebiasaan itu. Kamu seperti malaikat yang menyihir dunia dengan bakatmu. Kamu telah berkelas internasional sekarang. Tak peduli bagaimanapun kamu belajar, hanya mencoba dan menikmati sesuatu dengan konsisten, kamu sudah mampu belajar semua dengan detail. Itu mengagumkan. Bahkan kemampuan otak untuk berkembang ini tidak terhenti oleh usia. Kemampuan otak menyembuhkan diri yang disebut sebagai neuroplastisitas. Ada beberapa hal yang berubah saat kita belajar sesuatu yang baru. Antara lain, cairan kimia dalam otak, struktur otak, dan fungsional otak. Kabar baiknya, hal itu kita bisa usahakan dengan reprogramming otak. Salah satunya adalah afirmasi. Dengan kebahagiaan dalam hati kita, membuat kita gembira untuk melakukan sesuatu. Saat melakukan sesuatu itu, kita akan menjadi belajar akan suatu hal dengan sangat cepat. Pada jangka paling pendek, produksi cairan kimia dalam otak kita akan meningkat, yang jika dilakukan secara berulang dalam waktu yang panjang akan memperbesar otak bagian tertentu atau strukturnya berubah. Kemudian jika dilakukan berulang kali akan mengubah dari masing-masing fungsional otak. Jadi afirmasi secara detail mampu mengubah sudut pandang yang membuat otak mampu menuju pada pembelajaran akan suatu hal, sehingga neuroplastisitas berjalan dengan sangat baik. Dengan terus membiasakan afirmasi yang positif dalam otak, juga meningkatkan perasaan yang kuat dalam diri untuk melakukan banyak perubahan yang jika dilakukan akan mempercepat pemulihan otak kita. Dan kabar baiknya, ini terjadi di seluruh otak kita dan tidak terbatas oleh usia, kapanpun dan dimanapun. Kemampuan otak kita juga membuat struktur tubuh kita untuk mempertahankan bentuknya dan mengatur kinerja seluruh organ secara konsisten dilakukan oleh tubuh
tanpa kesadaran kita. Misalnya pergerakan jantung, paru-paru, peristaltik, maupun berkedipnya mata secara konsisten. Otak jugalah yang membuat saat kita luka. Misalkan organ-organ yang terlukai kemudian sembuh sesuai dengan keadaan semula. Bahkan bercak luka juga akan menjadi hilang. Sangat luar biasa ya kinerja otak kita. Sangat fantastis jika kita pikirkan lagi. Lalu kenapa ada orang yang tertinggal daripada orang yang lain? Ada yang tidak dapat mengikuti suatu hal, ataupun bahkan kerusakan otak yang kita sering lihat, yaitu stroke. Jawabannya adalah perilaku. Saat orang merasa tidak ada lagi yang dapat dilakukan, saat orang menjadi hopeless, maka tidak memiliki sesuatu yang baik yang bisa dikerjakan lagi, dan mungkin tidak mau lagi belajar tentang sesuatu yang baru. Itulah yang membuat kinerja dari otak kita menjadi sangat turun. Lantas bagaimana mengubahnya? Jawabnya adalah ubah perilaku. Buat suatu hal menjadi menyenangkan, supaya kita mampu memandang suatu hal menjadi berbeda, hingga mampu melakukan suatu hal kembali dan menikmatinya serta menerima ketertarikan yang besar akan suatu hal. Disitulah semua hal akan menjadi pulih. Ini mungkin bisa menjadi catatan sebagai obat pribadi. Jadi perilaku berpikir kitalah yang menentukan kecenderungan kita menguasai suatu bidang. Jadi terserah kita mau memikirkan hal yang baik ataupun buruk. Tubuh kita adalah jaminannya. Mau menjadi yang terbaik atau yang buruk, kepribadian kitalah jaminannya. Otak kita akan mengikuti kehendak diri kita, dan otak kita akan menentukan bagaimana keadaan tubuh kita. Jika kita tahu begitu banyak peristiwa dan begitu banyak hal yang membuat kita melihat, merasa, dan mendengar dalam satu hari, berbagai hal buruk telah kita dengar dan masuk dalam pemikiran kita, yang seringkali kita lupa hingga kita diamkan dan menumpuk. Pada akhirnya membuat diri kita menjadi penuh hal negatif. Hal ini sudah diamati sejak dahulu, dan mereka merasa penting melakukan ibadah yang baik di malam hari dan di pagi hari untuk membuang energi negatif seharian dan membentengi diri sebelum beraktivitas. Mungkin semakin dewasa hal ini kurang diperhatikan hingga lebih rentan, dan tanpa sadar membentuk penilaian terhadap diri kita sendiri menjadi lebih buruk. Ada beberapa metode untuk mengusir pemikiran negatif tersebut. Bisa menguatkan diri tiap saat dengan mengatakan aku bisa, aku yakin aku bisa, disebut dengan afirmasi, atau menyatakan diri dengan pernyataan positif di depan cermin dengan intensitas yang sangat kuat memandang diri kita. Jika hal itu masih sangat susah dilakukan, maka rekamlah afirmasi dari diri kita, lalu dengarkan tiap saat dan yakini itu dengan penuh keyakinan. Jika masih tidak bisa dilakukan, afirmasilah dengan Anda melakukan browsing ke internet. Dengan hal itu kita bisa melepaskan hal negatif dalam alam bawah sadar kita. Namun afirmasi tidaklah cukup jika kita tidak meyakini afirmasi itu. Seberapa besar afirmasi itu berfungsi, sebenarnya seberapa besar Anda percaya. Seberapa besar hal itu cepat terjadi, seberapa yakin Anda pada afirmasi Anda. Otak sangatlah unik untuk dipelajari, hingga semakin dibongkar semakin tak terselami. Karena diri kita dan kenyataan dalam hidup kita tersimpan dalam otak kita. Itulah yang membuat otak menjadi pembahasan yang selalu menarik untuk dibahas dari zaman ke zaman. Dan setiap hal baru yang tersingkap dari otak semakin membuat kita terkesima akan kapasitas dan peran otak dalam kehidupan seseorang, baik dari cairan kimia, struktur, fungsi, kelistrikan, gelombang, komunikasi,
dan penyembuhan, masih banyak yang belum terselami dalam fungsi otak yang sebenarnya. Sekarang semuanya bergantung pada kita. Bagaimana mau menyikapi semua hal ini? Apakah kita mau bersikap biasa saja atau mau mengubah dan memulihkan segala yang terjadi dan bersiap menuju pada impian kita? Semua terserah pada kita. Kitalah yang berhak memilih sikap kita selanjutnya. Tentukan sikap kita, tentukan tujuan kita, dan tentukan posisi kita. Kita bisa menentukan apapun yang ada di sekitar kita, peristiwa apa yang ingin kita maknai, dan siapapun yang akan kita dengar. Itu adalah pilihan kita. Kita mau menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk, itu adalah pilihan kita. Perubahan bukan dimulai dari perkataan, bukan pula dimulai dari perbuatan, namun sebelum semua itu terjadi, yaitu bagaimana kita berpikir. Jika kita tidak kuat menjaga prinsip kita bisa memilih teman yang baik ataupun tetap mempertahankan teman-teman yang berprinsip negatif. Itu pilihan kita. Kita mau mengalami peristiwa yang buruk ataupun peristiwa yang baik bergantung pada bagaimana kita memikirkan akan suatu hal. Sesuatu bisa kita anggap sebagai pembelajaran atau cobaan, bergantung bagaimana kita menyikapi. Kita tidak tercipta dari tutur kata dan perilaku, walaupun itu yang dianggap oleh orang lain, karena tutur kata dan perilaku adalah ciptaan dari pemikiran kita. Awasi pemikiran kita dan jadilah yang terbaik untuk semua hal. Untuk menjadi yang terbaik, kita tidak perlu malu, karena kita tidak perlu mengatakan kepada orang lain. Kita hanya perlu menyatakan kepada diri sendiri. Pikiran yang baik selalu mampu memikirkan hal positif dalam keadaan apapun, dan semua pemikiran yang baik membuat seluruh hal menjadi baik. Kita spesial dengan apa yang kita pikirkan, dan dengan pikiran kita, keluarga, pertemanan, dan kenyataan telah menjadi penuh ragam warna. Dan dengan semuanya, kita telah menjadi spesial, dan hanya ada satu-satunya yang seperti diri kita, yaitu kamu.